Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini 7 Agustus 2020, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan berbincang di konsultasi kita yang hadir narasumber. Alhamdulillah pada pagi hari ini adalah langsung Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam, Bapak Dr. Abdul Hakim Siagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mau bincang-bincang tentang RUU HIP yang kemudian menjadi BPIP. Jadi kalau kita lihat bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP itu usulan DPR-nya hanya, kalau istilahnya itu berumur jagung, sebentar saja. Tidak sampai disahkan menjadi undang-undang, bahkan tidak dibahas gitu. Tidak dibahas di DPR ya. Belum sempat. Sudah hampir nyaris paripurna sebetulnya. Tapi nggak dibahas dengan pemerintah ya, masih di DPR saja. Kemudian pemerintah lebih memilih mengajukan rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP ketimbang membahas RUU HIP yang menuai penolakan dari banyak pihak. Untuk penolakan ini sebenarnya Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia pada bulan Juni itu sudah menolak dengan tegas dengan dikeluarkannya maklumat nomor 1240 garing DP MUI garing 6 garing 2020 yang beberapa isi maklumatnya ada 8 isi maklumatnya yang salah satunya kalau kita lihat ya, saya akan ingin mengulang memori kita terkait maklumat ini. Saya akan bacakan satu-satu dengan singkat. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tahun 1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Jadi di RUU tidak dicantumkan. Kemudian RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila. Yang kedua. Yang ketiga, memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila, yaitu gotong royong yang nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang keempat, meminta kepada fraksi di DPR untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis. Yang kelima, kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. Dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Yang keenam, meminta dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada. Ketujuh, mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan kedelapan, bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ditetapkan juga hari Jumat pada 20 Syawal yang bertepatan pada 12 Juni 2020. Ini maklumat yang memang di ujung nomor 8, Pak Direktur, itu luar biasa tegas MUI untuk mengawal ini. Sehingga wajar di Sumatera Utara khususnya kita lihat banyak masjid yang dipasang spanduk-spanduk terkait penolakan RUU HIP. Namun demikian,
kita lihat bahwa pemerintah kembali mengambil pegangan dengan dikeluarkannya atau rancangan undang-undang DPIP. Bagaimana menurut Pak Direktur tanggapan ini dari yang tadinya RUU HIP, kemudian karena terjadi penolakan yang luar biasa dari MUI Indonesia, juga dari masyarakat, dari masjid-masjid, dari umat Islam, kemudian pemerintah mengambil alih menjadi DPIP. Ya, terima kasih Pak Kiai Dr. Akmaludin Putra yang mulia, kemudian para pemirsa dimanapun bisa mengikuti siaran kami ini. Nah, terima kasih atas pertanyaan tadi. Dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Segala puji bagi Allah, salam dan salam atas Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Respon pertanyaan tadi benar, itu realita. Jarang betul Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat, dan di 20 Ramadan yang lalu maklumat sudah dikeluarkan dengan 8 poin. Lalu kemudian Dr. Akmal tadi menyatakan realita di lapangan begitu banyaknya penolakan dari berbagai kalangan, dari berbagai keyakinan, agama, organisasi, dan lain sebagainya. Dan anehnya, tak satu pun yang muncul untuk memberikan dukungan. Itu karena itu, ini yang paling aneh tapi nyata. Pertanyaannya, sebetulnya niat, desakan, atau bahkan keinginan masyarakat mana, sehingga ini masuk dalam prolegnas dan bahkan skala prioritas. Dalam naskah akademik harusnya itu tergambar. Saya jelaskan sedikit. Naskah akademik merupakan keharusan untuk membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan revisi. Naskah akademik memuat paling tidak 3 hal penting urgen. Yang pertama, kajian filosofis. Yang kedua, kajian sosiologis empiris. Yang ketiga, kajian juridis. Saya mulai dari kajian filosofis. Saya mencermati seksama rencana undang-undang ini yang awalnya HIP, sekarang BPIP, dimulai dari naskah akademiknya dan bahkan menuliskan beberapa tulisan tentang ini yang muncul di harian Waspada 2 kali. Yang pertama dengan judul menolak RUU HIP. Saya mengedepankan telaah dari sumber naskah akademik yang bisa diakses walaupun sangat terlambat. Dalam naskah akademik, aspek filosofis, Pancasila yang ditegaskan di sana adalah Pancasila 1 Juni. Oleh karena itu, ini poin kesalahan yang fatal, bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia itu bukan Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila yang didahului oleh 22 Juni 1945 Piagam Jakarta, yang kemudian disepakati bersama menjadi konstitusi negara 18 Agustus 1945. Itulah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan. Pancasila 1 Juni itu perihal Soekarno diberi kesempatan untuk menyampaikan konsep dasar negara, lalu kemudian beliau menyampaikan sebutan nama Pancasila, yang menurut Soekarno dalam pandangannya Pancasila yang disampaikan beliau itu dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila, itulah gotong royong. Jadi kepatalan, kesalahan pertama mengenai tentang naskah akademik dan konsekuensi draft rancangan undang-undang HIP ini adalah dasar penyebutan naskah akademik tentang dasar negara itu adalah Pancasila 1 Juni. Konsekuensi dari Pancasila 1 Juni yang menjadi sumber rujukan filosofi untuk lahirnya RUU HIP, maka otomatis langsung kita lihat bagaimana bisa di dalam draft bahwa Pancasila itu dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila, dan bahkan ketuhanan itu ketuhanan yang berkebudayaan. Karena memang aspek filosofis Pancasila yang disebut Pancasila 1 Juni
yang konsep Soekarno yang waktu masa Orde Baru inilah yang coba akan dipraktekkan, lalu mendapatkan penolakan dari seluruh komponen bangsa, dan puncaknya ini disebut sebagai pengkhianatan kepada Pancasila. Berakhirlah rezim Orde Lama digantikan oleh Orde Baru. Baru aspek yang kedua, kajian naskah akademik. Kajian naskah akademik poin yang kedua yaitu kajian filosofis, kajian empiris. Di sini harusnya tergambar atau dipaparkan ini desakan, keinginan atau harapan dari masyarakat mana, dari rakyat mana, sehingga nampak pentingnya untuk segera diundangkannya peraturan perundang-undangan ini. Aneh, saya tak melihat dari unsur masyarakat mana, dari lapisan organisasi mana yang menginginkan apalagi mendesak untuk lahirnya rancangan undang-undang ini. Dan fakta benar bahwa Pancasila itu kurang dihayati apalagi dilaksanakan, tapi fokus itu adalah kepada aparatur. Karena realitas saat sekarang, karena dasar sumpah jabatan para aparatur mulai dari presiden sampai kepada perangkat yang terendah, kan wajib mereka menjalankan Pancasila, menegakkan hukum, kan itu yang tidak dilaksanakan. Contoh konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, prinsip ekonomi misalnya, kan itu yang tak jalan. Bahkan pengkhianatan terhadap sila pertama, pengingkaran kepada sila kedua, lalu kemudian distorsi terhadap sila ketiga, dan kemudian khususnya sila kelima yang semakin jauh dari harapan. Jadi menurut saya, yang dituduh rakyat yang tidak taat Pancasila, tapi prakteknya aparatur yang mengabaikan itu dengan melanggar sumpah jabatannya, kok jawabannya rancangan undang-undang ini dan rujukannya dari Pancasila, konsep Soekarno yang bukan merupakan kesepakatan bersama bangsa ini. Jadi poin aspek kedua ini, saya tak melihat, tak ada urgensi masyarakat mana yang mendesak, berharap, menginginkan agar rancangan undang-undang ini lahir, apalagi yang isinya sedemikian rupa. Itu aspek yang kedua. Konsekuensi yang ketiga dalam naskah akademik, karena kajian filosofis Pancasila yang salah, karena substansi Pancasila bukan seperti yang disampaikan Soekarno yang menjadi kesepakatan bersama, menjadi dasar negara kita yang termaktub dalam pembukaan itu. Tapi kemudian yang kedua, aspek sosiologis, tak jelas masyarakat mana yang mendesak menginginkan itu, walaupun dinarasikan bahwa pentingnya itu lain sebagainya. Konsekuensi yang ketiga, kajian juridis, maka otomatislah mutatis mutandis RUU yang lahir dari kajian juridis akan salah. Oleh karena itu sangat tepat dan harus kita dukung. Maklumat Majelis Ulama Indonesia menyatakan dengan tegas menolak ini dan mendesak supaya diusut siapa-siapa inisiatornya dan lain sebagainya. Konsekuensi negara hukum. Kenapa? Karena jelas tidak dicantumkan Kitab MPRS nomor 25 1966 tentang larangan ideologi Leninis, Marxis, Komunis. Bahkan secara regulasi dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107A ada sanksi yang cukup berat terhadap siapapun yang melakukan sosialisasi, mengajarkan, mengkampanyekan, apalagi bahkan sekedar kerjasama, konon pula akan menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis ini. Karena Nasekom, gotong royong, jelas menghilangkan sila ketuhanan yang pertama. Pasal 29 1945 jelas menyatakan Indonesia berdasar ketuhanan, negara berdasar ketuhanan yang maha. Dengan demikian itu, konsep itu menjadi bukti formil hemat kami sempurnanya makar ideologi itu, dan kita berharap ada upaya hukum yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua yang terkait agar tidak ada fitnah. Itu tujuannya. Lebih parah, setelah komponen masyarakat dari berbagai latar belakang keagamaan yang lebih dulu itu dikumandangkan oleh kalangan organisasi umat, MUI langsung memimpin penolakan itu.
Presiden tidak mengeluarkan surat surpres dengan harapan agar DPR lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Ujuk-ujuk aspirasi masyarakat itu jelas menyatakan menolak agar ini dicoret, dicabut dari prolegnas, dan DPR tidak kukuh. Ternyata pemerintah melalui rombongan besar dipimpin Menko menyerahkan RUU BPIP. Jadi topik kita ini dari RUU HIP ke RUU BPIP. Oleh karena itu, Pak Sekretaris, poin saya, RUU BPIP lebih parah daripada RUU HIP. Kalau RUU HIP masih ada naskah akademiknya dan jelas dasar kita menolaknya. Pertanyaan, RUU BPIP itu sampai saat sekarang saya tak bisa mendapatkan naskah akademiknya. Kalau naskah akademiknya tak ada, tahu-tahu lahir rancangan undang-undangnya, maka tak ada alasan ini untuk tidak ditolak karena berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik itu merupakan keharusan yang dibuat yang ada untuk melahirkan draft, baru nanti terserah apakah DPR yang melanjutkan sebagai inisiatif atau pemerintah yang akan meneruskan. Rancangan undang-undang ini jelas, ini inisiatif DPR kesepakatannya. Walaupun sebetulnya sepertiga isinya hanya memuat tentang BPIP. BPIP yang dibentuk oleh Presiden, menurut saya pada saat sekarang efisiensi kelembagaan harusnya menjadi lembaga pertama yang dibubarkan. Kenapa? Belum apa-apa, pimpinannya yang baru dilantik menegaskan melalui statementnya bahwa musuh terbesar Pancasila itu agama. Wah, kalau begini, statement ini sebetulnya makar, bisa didekati berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 karena melakukan kejahatan terhadap ideologi negara. Dengan dasar itu, hemat saya, maka BPIP lah yang harusnya lebih dulu dibubarkan, dihapuskan. Padahal yang 18 yang katanya kesan memberi dampak, sama sekali hemat saya tak ada. Karena kenyataan, janji Presiden dulu akan membentuk kabinet profesional ramping, kenyataannya sekarang yang terjadi kabinet yang gembrot, gemuk, dan kemudian sangat maksimal, sehingga tidak efektif kondisinya. Saya lanjutkan sedikit, saya sangat merasa aneh. Pemerintah yang awalnya tak mengeluarkan surpres karena tinggal satu tahap lagi untuk paripurna RUU HIP itu, tapi ujuk-ujuk ternyata mereka datang dengan respon surpres untuk lahirnya RUU BPIP. RUU BPIP ini katanya hanya sekedar penguatan BPIP. Kalau penguatan BPIP, suasana saat sekarang, pandemi, bencana, bahkan ya informasinya kita pertumbuhan ekonomi minus 5% lebih. Nah, kok yang begini diurus, tak jelas urgensinya, masyarakat, utamanya umat Islam, sudah menolak dengan kandas dan tegas. Pertanyaannya, pemerintah ini sebetulnya mewakili siapa? Melakukan berbagai langkah rencana ini untuk apa? Tidak ada urgensi, tidak ada efektivitas, dan bahkan sangat potensial nampak ini akan memecah belah persatuan, membangkitkan memori masa lalu yang sudah kita kepingin kubur atas pengkhianatan PKI, karena jelas konsep ini konsep yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itulah PKI dengan berbagai model, modus, cara, corak mereka yang saat sekarang ini tak berani memunculkan diri. Jadi kira-kira begitu Pak Sekretaris, poin saya, tak ada alasan harusnya pemerintah pers saja, karena ini begitu terang benderang merupakan pengingkaran, pendistorsian, pengkhianatan kepada Pancasila yang diperas menjadi Trisila, Ekasila, apalagi tak mencantumkan TAP MPRS nomor 25, tapi kemudian mereka katanya akan mencantumkan dan menghapus pasal 7 yang memeras Pancasila. Apakah persoalan selesai? Tidak. Karena naskah akademiknya rujukannya Pancasila 1 Juni. Kalau demikian berarti ini bukan dasar negara. Karena itu pandangan Soekarno yang tak pernah disepakati menjadi dasar negara seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu mungkin poin sementara yang bisa saya sampaikan sebagai respon atas pertanyaan Sekretaris.
Jadi kan tadi Rektor bilang tidak ada naskah akademiknya ya, untuk BPIP-nya. Iya. Jadi kita bisa melihat BPIP itu apa isinya itu bisa kita lihat nggak? Draftnya saat sekarang ini sudah mulai ada, tapi persis yang mana saya pun tak mengikuti. Yang mana yang resmi? Iya, iya. Aneh lagi, ini kan begitu ya. Nampaknya DPR tetap ngotot dan nampaknya kompak dengan pemerintah bahwa mereka belum mencabut, belum menarik, belum mencoret rancangan undang-undang HIP itu dari prolegnas dan bahkan menjadi skala prioritas, dan informasinya bisa sebentar lagi jangan-jangan ini terus langsung diparipurnakan karena ada beberapa rancangan undang-undang sudah mereka lakukan dengan cara yang demikian tanpa ada proses itu lain sebagainya, main kebut saja lalu kemudian sudah jadi undang-undang. Kalau inilah nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR, menurut saya persis seperti yang digambarkan oleh MUI akan memimpin langsung bagaimana perlawanan terhadap penyalahgunaan wewenang, pengkhianatan yang dilakukan oleh aparatur ini, unsur eksekutif dan legislatif itu, dan karena negara hukum, kita mendesak langkah penyelidikan, penyidikan hukum, proses hukum harus menjadi keniscayaan dan dikedepankan. Dan sekarang langkah proses hukum itu sama sekali tak ada. Justru karena itu saya berasumsi berarti ada agenda besar di belakang dari berbagai yang nampak ini. Bisa saja ini merupakan bagian dari komitmen yang sudah dibangun. Inilah fakta bahwa mereka berkhianat terhadap Pancasila, akan memeras Pancasila, dan itu pasti menghilangkan agama, karena pada saat Pancasila diperas menjadi Trisila, apalagi Ekasila, maka di situ ketuhanan yang Maha Esa sudah tak ada lagi sama sekali. Itu barangkali poin pentingnya agar bisa menjadi bahan diskusi, dan terus kita ingatkan bahwa ini kewenangan yang mereka lakukan disalahgunakan bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat tidak membutuhkan rancangan undang-undang ini, apakah HIP, apalagi BPIP. Yang dibutuhkan rakyat sekarang tanggung jawab negara untuk bisa menangani COVID-19 dengan berbagai eksesnya, khusus di bidang ekonomi yang saat sekarang tengok pelonjakan terus terjadi, lalu kemudian penanganan tidak profesional, saling buang badan, dan hanya menyalahkan masyarakat yang tidak taat, yang tidak disiplin, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, fungsi negara, aparatur negara di mana? Lalu kemudian yang lebih parah, alokasi anggaran yang sudah sedemikian besar, kita saat sekarang nampaknya juga tidak. Presiden marah-marah kepada menteri karena daya serap anggaran ini untuk pencairannya lambat betul pada saat dia marah-marah itu, dan hingga saat sekarang hemat saya tak jauh beda. Tapi marah presiden itu tak juga berujung dan ada eksekusinya. Berarti saya memandang ini setali 3 uang saja. Kira-kira begitu. Direkturnya. Jadi kalau saya melihat, kan ini ada permintaan dari maklumat tadi bahwa tidak dicantumkannya. Berarti BPIP-nya akan mencantumkan. Begini, habis itu naskah akademik belum ada koreksi. Belum ada. Kalau ada koreksi, maka harus mesti mereka menyampaikan, iya, kami akan koreksi naskah akademik bukan Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila 18 Agustus. Kalau begitu itu otomatis tak bisa diperas-peras. Bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi maksud saya begini, ini memperjelas ini, bila maklumat ini, poin ke-8 ini luar biasa ya. Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka kami pimpinan MUI Pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi Indonesia, kita ini kan berada di Provinsi Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, akan menghimbau umat Islam agar bangkit bersatu. Jadi apakah, ini kan momen-momennya kita tunggu pusat nih, apakah BPIP ini serupa atau sama dengan RUU HIP? Kalau dia sama, artinya maklumat ini akan tetap satu nafas dengan RUU HIP. Tetapi apabila berbeda yang dimaksud pemerintah BPIP, tentu kita harus mengeluarkan maklumat yang baru pusat itu terkait dengan
BP ini. Bagaimana menurut Pak Direktur? Apakah ini sama ini? Ya, begini, filosofi persamaan di dunia ini tidak ada yang beda, tapi filosofi perbedaan di dunia ini tidak ada yang sama. Justru karena itu kita cermati berbagai standar yang muncul dari perdebatan tentang ini. Menurut saya ada agenda besar yang sengaja ditutupi, tapi kemudian sudah terbongkar sedemikian rupa bahkan nyaris terang benderang. Kan begitu? Kalau disebut bahwa konsep atau surprise pemerintah ini lahir merupakan lanjutan dari RUU HIP, berarti melanjutkan, menurut saya tak ada alasan untuk bisa menyebut sama. Kenapa? Karena menurut versi pemerintah ini hanya tinggal penguatan BPIP. Kalau hanya tinggal penguatan BPIP, mana naskah akademiknya? Karena naskah akademik untuk melahirkan RUU HIP itu Pancasila 1 Juni. Bukan Pancasila 18 Agustus. Di sini nampak saya konspirasi antara pemerintah dengan DPR itu sedemikian rupa untuk mengelabui mata rakyat yang tak jeli. Sebenarnya kalau ini beda, kan begitu, mereka akui hanya untuk penguatan BPIP, berarti harusnya pengusulan ini harus dari awal, dari pangkal. Ajukanlah tahun depan untuk menjadi rancangan undang-undang, tentu terlebih dahulu siapkan naskah akademik karena itu merupakan keharusan. Kalau disebut misalnya ini merupakan kelanjutan dan saat sekarang karena juga belum dicabut, belum dicoret, belum ditarik dari RUU HIP itu sebagai malah rancangan undang-undang yang prioritas, berarti yang bisa kita tangkap ini akan melanjutkan itu, berarti tinggal selangkah lagi. Kalau tinggal selangkah lagi, cara-cara begini menurut saya merupakan cara-cara ngapusi, cara-cara yang tak bertanggung jawab, lalu kemudian hal-hal yang begini tak sekedar bukan etis, tapi pengkhianatan yang nyata, karena prinsip penyelenggaraan pemerintahan itu pertama harus transparan, akuntabel, dan profesional. Transparan itu bukan rahasia, sampai saat sekarang mereka tak pernah ekspos mana naskah akademik RUU BPIP yang diusulkan pemerintah kemarin. Kalau bahwa ini respon pemerintah terhadap RUU HIP, lah orang judulnya sudah beda, isinya beda, lalu kemudian kok bisa jantol, lalu kemudian langsung meneruskan di situ saja, sama sekali tidak nyambung. Ini barangkali poin penting dari apa permainan yang sekarang terjadi dalam suasana pandemi. Begitu beban rakyat tak tanggung-tanggung saling bertimpa, pemerintah tidak profesional dan tak fokus, lalu kemudian kita digerogoti oleh yang begini. Oleh karena itu berarti momentum diskusi kita ini pas. Saran saya, Majelis Ulama Indonesia sudah bisa barangkali mempertegas poin 8, dan faktanya umat Islam beserta umat lain sudah bersatu padu menyatakan sikap menolak ini. Justru karena itu pertanyaannya tadi, kalau sudah semua komponen menolak ini, mereka-mereka yang mendesak menginginkan ini tak muncul dan tak nampak, kan begitu? Karena mungkin bersembunyi. Nah, alasan apa lagi akan terus ngotot melanjutkan ini, kecuali ada agenda-agenda besar. Makanya, kalau ini tak segera diusut, tak segera dihentikan, tak dicabut, kalau pemerintah menyatakan akan mengurus kelembagaan BPIP agar diatur dengan undang-undang, silahkan usulkan rancangan undang-undangnya, buat naskah akademiknya, tahunnya akan datang sampaikan, tapi persoalan, apakah itu skala prioritas dibanding begitu banyak peraturan perundang-undangan? Contoh, undang-undang hukum pidana peninggalan penjajah Belanda itu sampai saat sekarang tak diganti-ganti. Begitu juga KUH Perdata, begitu juga berbagai peraturan-peraturan lain, apalagi ketentuan yang dibutuhkan rakyat, itu tidak mereka kerjakan karena kita tahu DPR dari sekian banyak yang sudah mereka agendakan untuk membuat undang-undang tidak pernah memenuhi target sesuai dengan harapan yang membuat programnya mereka sendiri. Kok tahu-tahu lahir rancangan undang-undang ini tak jelas desakan kemauan dari kelompok mana, masyarakat mana, tapi ngotot terus meneruskannya dan bahkan masuk skala prioritas. Begitu juga pemerintah awalnya tidak mengeluarkan surat presiden agar lebih banyak menyerap aspirasi rakyat. Nah, pertanyaan konsep pemerintah itu
aspirasi masyarakat mana yang mereka terima, yang mereka dapat, sementara kelompok masyarakat melalui Majelis Ulama Indonesia seluruh provinsi di Indonesia ini menyatakan menolak dengan tegas dan bahkan tadi bahasanya dan mendesak agar diusut inisiatornya sedemikian rupa. Tapi ini nampaknya mereka memandangnya seperti ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Ini barangkali yang menurut saya menjadi tanda tanya besar, dan kita kepingin terus mengikuti proses lebih lanjut ini. Dan hemat saya, kalau pemerintah tetap ngotot, apalagi berkonspirasi dengan DPR, maka ini akan menyulut konflik vertikal dan horizontal. Jadi nampak yang statement di mana-mana saya Pancasila, saya NKRI, ternyata mereka-mereka ini adalah Trisila dan Ekasila. Karena pada saat Pancasila akan diperas menjadi Trisila dan Ekasila, mereka santai saja dan bahkan mereka pengusulnya. Jadi hanya sekedar cakap-cakap. Dari kalangan yang mereka tuduh selamanya radikal, intoleran dan lain sebagainya, itulah yang tampil saat sekarang untuk menjaga Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini buah pemikiran para ulama kita yang tegas. Sila pertama itu menyangkut tentang keagamaan, dan itulah yang terjadi saat sekarang. Justru karena itu apabila Pancasila didistorsi, nilainya akan dikurangi, apalagi akan diperas-peras, maka kekuatan komponen masyarakat, kelembagaan organisasi keagamaan itu muncul seperti merespon rancangan undang-undang HIP ini yang ujuk-ujuk sudah berubah menjadi RUU BPIP. Nampaknya ada kong kali kong antara DPR dengan pemerintah untuk menggolkan komitmen agenda besar yang nada-nadanya sudah mereka buat sedemikian rupa. Dan ini hemat saya mengingatkan kita kepada sejarah. Ini merupakan pengkhianatan kepada Pancasila. Bukti sejarah Orde Lama runtuh, ambrol, berkhianat. Begitu juga Orde Baru. Ayo, jangan ulangi kesalahan Orde Lama, jangan ulangi kesalahan Orde Baru. Belajarlah dari sejarah, sepenuh hati, hayati, dan laksanakan Pancasila sesuai dengan perintah konstitusi yang saat sekarang ini nampaknya kita semakin jauh dari itu. Jadi yang berkhianat kepada Pancasila, yang tak melaksanakan perintah konstitusi itu adalah aparatur negara. Kalau rakyat, hemat saya, dengan diberikan pengarahan saja sudah, dan menurut Majelis Ulama Indonesia, kondisi sekarang itu sudah cukup memadai untuk menangkap makna dari Pancasila. Tidak perlu tafsir monopoli itu pada pemerintah, karena itulah yang digunakan melalui kekuasaannya nanti untuk menggebuk yang berbeda pandangan, yang berbeda tafsir dengan ini. Jadi menghindari agar kekuasaan otoriter itu bisa dicegah. Ini barangkali poin-poin lain yang nampak dari desakan keinginan masyarakat yang tampil untuk menjaga, menyelamatkan Pancasila, bukan dengan slogan, karena yang jago slogan itu mereka-mereka yang saya Pancasila, dan faktanya mereka rupanya Trisila, dan kemudian mereka bernafsu betul menggolkan agar Pancasila itu jadi Ekasila melalui pras-meras. Kira-kira begitu. Jadi sangat jelas, transparan penjelasannya tadi. Kayak di politik. Tapi begini Pak, kita ini kan di bawah Majelis Ulama Indonesia yang tadi jelas maklumatnya salah satunya akan menghimbau. Problem kita saat ini yang mendesak adalah COVID-19. Dan gubernur kita itu sudah dalam tanda kutip mengeluh tentang kesadaran masyarakat kita. Dan memang kalau saya pribadi saya perhatikan, masyarakat kita sekarang ini memang sudah mulai bosan dengan protokoler kesehatan. Kenapa? Karena terlalu lama dan ekonominya juga tadi kalau Pak Direktur bilang di bawah 5%, kita bayangkan di bawah 5% itu berarti semakin banyak orang miskin. Kalau kita sebagai payung besar umat Islam, ini kan kita dihadapkan dua pilihan. Saat ini kita harus menghimbau masyarakat untuk menjaga terus Pancasila ini, ya.
baik lewat tulisan, tadi Pak Direktur ada 2 tulisan gitu kan, untuk terus memanas-manasi ini agar tidak diam dan tiba-tiba muncul diundangkannya BPIP gitu. Tapi di sisi lain, MUI juga harus berusaha menyadarkan masyarakat kita untuk tetap menjaga kesehatannya. Memang MUI sudah banyak sekali, ada beberapa, ada 6 atau 7 fatwa yang dikeluarkan pendapat keagamaan terkait COVID. Tetapi masyarakat kita belum juga sadar sepenuhnya. Kira-kira ini kita boleh menyimpang sedikit dengan teks ini karena kita cerita COVID juga ini. Kira-kira bagaimana menurut Pak Direktur ini? Yang mana yang mau kita dahulukan dulu ini? Kita press terus untuk BPIP ini, atau kita luangkan sedikit waktu kita untuk mengkampanyekan protokol kesehatan ini? Karena seakan-akan dalam tanda kutip pemahaman saya ini, pemerintah ini sudah mulai bosan atau nggak kuat ini mengkampanyekannya. Ya, terima kasih. Menurut saya, komponen unsur bangsa, pemerintah dan rakyat kita sebutlah, atau MUI sebagai organisasi payung besar atau tenda besar umat Islam. Kalau misalnya ke situ setelah kita sampaikan, menurut saya saat sekarang ini bicara tentang kalau salah terminologinya, makin salah pemerintah. Mereka yang harusnya punya kemampuan profesional, punya kuasa untuk bisa melalui pendekatan kebijakannya bahkan memutuskan hukum agar membuat rakyat disiplin. Walaupun jujur saja di sisi yang lain realita kita lihat penegakan protokol kesehatan ini kan sama sekali hampir tak ada. Ke pinggir-pinggir kota kita, ke pajak-pajak sama sekali tak ada lagi. Kenapa? Gak usah yang sebutlah yang tanpa masker. Pertanyaan, masker yang sekarang dipakai oleh masyarakat Indonesia memenuhi standar WHO itu tidak. Lalu kemudian physical distancing misalnya, atau social distancing, jaga jarak, dan lain sebagainya, berbagai regulasi dari itu. Jadi poin globalnya, pandemi ini membuat shock bangsa manapun, tidak ada yang terkena dan tidak ada yang siap. Saya setuju itu. Tapi kemudian inilah tantangan kepada pemerintahan kita dalam pengertian luas, bergandengan tangan dengan unsur organisasi, dengan rakyat keseluruhannya, untuk menghadapinya dengan satu kata, kebersamaan. Pancasila ini harusnya menjadi perekat itu, pemersatu itu. Dan faktanya, dalam suasana begitu itu, pemerintah dan DPR nampaknya punya agenda tersembunyi, terselubung. Sementara tanggung jawab mereka atas nama negara untuk menghadapi COVID ini, karena fungsi negara itu kan di samping melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan dan lain sebagainya. Di sini menurut saya mereka tak sekedar kedodoran, koordinasi pun tidak menunjukkan standar profesional, apalagi mengenai tentang alokasi anggaran. Indikasi korupsi mewabah karena di hampir semua praktek atas nama sumbangan, bahkan mulai dari si penerima tak tegas dan tak pasti siapa-siapa saja, apalagi yang terus berubah-ubah kebijakannya. Tentang ini misalnya, dulu perang, kemudian berdamai, sekarang new normal, dan lain sebagainya. Istilah juga begitu. Jadi, kalau sekarang sangat membingungkan, bahkan situasi kebijakan, begitu juga alokasi anggaran lain sebagainya, Presiden mengeluarkan Perpu, sudah jadi undang-undang mengenai tentang alokasi begitu besar anggaran untuk menghandle ini, baik pada aspek kesehatannya maupun ikutan di ekonomi. Tapi yang saya lihat, regulasi yang menjadi rujukan, juklak juknisnya itu tak tuntas, sehingga serapan anggaran ini, apalagi Perpu itu sekarang kan diuji di MK. Karena aneh rasanya, itu kok memberikan kekuasaan sepenuh-penuhnya kepada Presiden. Mereka imun terhadap langkah hukum, baik dituntut perdata, pidana, lalu kemudian administrasi negara. Konsekuensi negara hukum, siapapun yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan bahkan dari tinjauan tindak pidana korupsi, korupsi dana bencana itu malah ancaman hukumannya lebih berat, hukuman mati. Nah, ini dana bencana. Jadi aneh-aneh saja hemat saya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan atas nama pemerintah, tapi rakyat kita juga jauh dari rasa disiplin, menyadari bahwa pentingnya menjaga ini, dan bahkan masih ramai di media sosial. COVID-19 ini dipandang masih hoax saja, dan propaganda, teori konspirasi, dan lain sebagainya.
Ini barangkali yang paling menyedihkan, sehingga apa poin saya? Ini bentuk kegagalan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak percaya dengan informasi. Tidak percaya dengan informasi, dengan teknologi, dengan kecerdasan dan kehebatan. Justru karena itu, luar biasa saya simpatik dan mengapresiasi begitu besar pelaksanaan ibadah haji yang merupakan kewajiban. Kerajaan Saudi sukses menerapkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan haji itu, dan siapapun mengapresiasi positif. Dan alhamdulillah kita berharap berbagai negara yang sudah sukses melakukan berbagai kebijakan itu ambillah sebagai contoh. Repotnya ini kan jadi perdebatan saja di dalam negeri kaitan kepada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia hemat saya total memberikan sumbangsih baik pandangan, tenaga lain sebagainya melalui pandangan keagamaan, fatwa dan lain sebagainya, juga bersinergi sampai kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia sampai ke tingkat yang paling bawah. Kenapa? Perdebatan tentang wabah ini juga tak sedikit. Lalu kemudian yang lebih parah lagi, bagaimana kita meresponnya dikaitkan kepada usaha dan cara-cara lain yang lebih cerdas, yang berakal menggunakan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kalau ada pemerintah yang menyalahkan masyarakat, menurut saya dia yang lebih salah. Kenapa? Karena masyarakat sebetulnya itu tinggal menunggu. Kalau tak disiplin, gunakan hukum untuk menegakkan ketentuan. Pertanyaannya sekarang, aparat yang mau menegakkan kedisiplinan ini mana? Sudahkah ada mereka dibajak-bajak? Tidak ada sama sekali. Dan ini yang lebih miris, bahwa kalau undang-undang karantina itu jelas tanggung jawab negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan, tapi itu tidak diterapkan pemerintah padahal itu produk mereka. Pasal 55 menyatakan kebutuhan peliharaan pun negara yang menyiapkannya. Sekarang menyediakan masker saja tak ada. Anak-anak yang miskin yang sekarang ini pasti lebih banyak jumlahnya karena minus 5,3% pertumbuhan ekonomi kita, semua berdampak begitu luar biasa. Maka apa kebijakan cerdas, tegas yang dilakukan oleh negara? Saya tak melihat itu, dan malah terkesan mereka berebutan untuk segera mengundangkan peraturan perundang-undangan yang nggak penting ini. Seakan-akan gini Pak Direktur ya, kita punya masalah yang besar, tetapi malah membincangkan masalah yang sepele dianggap itu urgen bagi mereka, padahal tidak ada yang mengusulkan. Kalau seperti kesehatan, kita mengidap sakit jantung, sakit leper, tapi karena yang nampak panu, maka dihabiskan energi dan uang untuk mengobati panu. Kira-kira begitu. Itu kondisi, mohon maaf, tanpa bermaksud mengabaikan peran-peran yang lain, khususnya ujung tombak yang menjadi pelayanan pada pandemi ini. Itulah tenaga kesehatan, baik bidan, perawat, dan dokter. Dari kalangan mereka, banyak yang sudah jadi korban akibat keganasan virus yang hingga saat sekarang belum dapat percis apa obatnya, termasuk vaksinnya. Tapi ujung-ujung, untuk uji vaksin, kita terbuka tangan sementara tak memberi kepercayaan kepada peneliti-peneliti kita untuk melakukan kajian-kajian itu. Jadi hemat saya, kondisi ini jangan saling menyalahkan. Pemerintah punya kewenangan untuk membuat hukum, menegakkan peraturan itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa di sini nih masyarakat kurang tegas, iya, bukan masyarakat saja. Memangnya rupanya aparatur negara itu sudah tegas. Beberapa hari yang lalu Presiden rapat kabinet itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Justru karena itu berilah contoh dan tauladan. Lalu kemudian hukum itu fungsinya social engineering untuk melakukan rekayasa, menegakkan bahkan prinsip hukum. Walaupun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Ayo, penegakan hukum ini dengan membangun budaya hukum, ini yang perlu diberikan contoh dan tauladan oleh aparatur negara. Sekarang kesan mereka mau buang badan, cuci tangan, menyalahkan masyarakat. Nah ini yang kita membuat jadi jijik. Sementara otoritas kuasa yang menegakkan hukum itu di tangan mereka, otoritas anggaran pada tangan mereka, dan itu yang tidak sungguh-sungguh mereka lakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Jadi kita dihadapi masalah yang luar biasa saat ini karena energi kita habis membahas BPIP. Ya. Padahal kita punya
masalah kita tentang pandemi COVID dari bulan Maret. Ya. Kalau nggak salah bulan Maret itu hingga bulan Agustus ini Sudah jalan setengah tahun. Sudah jalan setengah tahun, belum ada perkembangan yang besar. Oleh sebab itu, bagi kita ini di Majelis Ulama, ini sudah saatnya lah kita, Pak Direktur, segenap kita ini turun ke jalan, lebih membantu lagi pemerintah. Tapi sebenarnya yang kita bantu ini sebenarnya bukan hanya pemerintah, tapi yang kita bantu ini adalah masyarakat, umat, untuk lebih mencerdaskan. Karena kalau bagi saya ketika pemerintah mengeluh, ya satu sisi memang mungkin dalam kata bahasa pemerintah sih kok hanya bisa mengeluh gitu. Tetapi bagi MUI, bagi kita, tentu ketika pemerintah mengeluh, kita harus meresponnya dua. Pertama, kita memberikan bahwa pemerintah kenapa mengeluh. Ada kan tadi pada terbilang anggaran sama mereka, power sama mereka. Tapi mereka mengeluh, itu artinya kita sebagai lembaga Majelis Ulama ini yang merupakan tenda besar umat Islam harus membantu. Dua yang kita bantu ini, Direktur. Membantu pemerintah, juga membantu masyarakat kita untuk mengedukasi. Tapi sayangnya sekali lagi saya aneh sama pemerintah ini, ketika kita punya masalah yang besar, tetapi masih juga kita harus menghadapi RUU PIPIP yang memang seharusnya tidak perlu lagi ada, sehingga maklumat MUI itu keluarnya harusnya tegas, bukan untuk terkait ideologi, tapi tegas terkait dengan kesehatan. Karena memang saat ini kita butuh kesehatan yang sehat. Itu sama apa-ngapain itu. Ya. Dengan totalitas potensi yang ada saja, hemat saya, kita tertatih-tatih menghadapi pandemi ini. Apalagi terpecah belah dan kemudian tidak serius. Justru karena itu peran MUI sebetulnya sudah bolak-balik mengingatkan kepada aparatur negara, kepada pemerintah untuk melakukan pertobatan nasional. Karena ini ya di satu sisi pasti cobaan atau mungkin juga ujian kepada kita dari Yang Maha Kuasa sesuai dengan sila pertama. Tapi hemat saya, cara-cara yang baik itu juga belum dilakukan. Bahkan ada kesan kita menunjukkan keengkaran kita atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak mensyukuri dan kemudian tidak bersungguh-sungguh. Justru karena itu kemungkaran yang terjadi ini kan begitu hemat saya. Ini kan karena memang abainya kita terhadap berbagai peringatan. Peran MUI di situ terus, tapi juga belum. Lalu aspek yang kedua, terus mengingatkan pemerintah agar sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah jabatannya menjalankan roda pemerintahan, karena fungsi mereka melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan. Dan saat sekarang kesan kita entah dilindungi oleh siapa. Dan kemudian terjadi berbagai pelanggaran mereka, kesan tidak sungguh-sungguh memberikan perlindungan itu, menegakkan hukum. Oleh karena itu poin di sini hemat saya ini yang harus terus kita dorong kepada pemerintah agar kekuasaan yang ada pada mereka yang diberi amanah saat sekarang bersungguh-sungguh melaksanakan itu, melayani rakyat, lalu kemudian menghambakan diri pada Allah, lalu sepenuh hati melakukan fungsinya, tidak munafik apalagi khianat. Saat sekarang hemat saya ini kan banyak yang munafik, bahkan khianat tentang Pancasila saja. Katanya Pancasila harga mati. Nah, Pancasila mau dirubah menjadi Trisila Ekasila, mereka diam saja dan mereka konseptor. Saat sekarang bangsa manapun konsentrasi penuh menumpahkan seluruh potensinya untuk menghadapi wabah ini. Kita tengok bagaimana kabinet yang dipimpin oleh presiden, yang mana sekarang sudah lagi dibentuk ekonomi dan lain sebagainya. Transparansi hemat saya masih sangat-sangat prematur untuk tak bisa kita sebut ece-ece atau main-main. Kalau rakyat benar bahwa karena yang dicontohnya atasan, seolah-olah di berbagai tempat sekarang ini sudah suasananya normal, bukan new normal, sudah suasana normal. Dan bahkan ada yang menantang, mana ini lain sebagainya, menuduh hoak dan ini fitnah lain sebagainya. Maka hemat kami, disinilah peran negara untuk hadir dan kemudian konkret menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tapi pertanyaannya, apakah aturan yang dibuat itu mereka juga sudah menghayatinya, mengamalkannya? Itu barangkali kondisinya. Jadi evaluasi hari ini hemat kami ini harusnya menyadarkan kita bahwa ini semua atas kuasa Allah, dan tentu dengan kuasanya, dengan usaha kita,
ini insya Allah akan cepat berlalu, apakah ini cobaan atau ujian, tapi sekaligus juga menunjukkan pertobatan atas berbagai kesalahan. Oleh karena itu, poin pentingnya, segeralah cabut coret rancangan undang-undang BPIP ini, karena tak sekedar aneh, inefisiensi, tak ada yang membutuhkan, dan ini nyata-nyata pengkhianatan terhadap Pancasila yang merupakan konsep para ulama yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Dan waktu Orde Baru itu mereka buktikan sebagai pengkhianatan dan PKI dibubarkan. Maka konsep PKI itulah yang sekarang dihidupkan balik. Nah, sudahlah rakyat begitu curiga terhadap berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian dalam penanganan COVID ini nampaknya tidak ada yang serius, apalagi bersungguh-sungguh. Di sisi yang lain, mereka sudah buang badan, cuci tangan, menyalahkan masyarakat yang tidak disiplin. Sementara undang-undang karantina itu masih berlaku hingga saat sekarang. Apakah namanya karantina wilayah atau yang oleh terminologi penyimpangan regulasi disebut PSBB itu merupakan langkah lockdown atau social distancing atau barangkali physical distancing, seluruh kebutuhan warga itu ditanggung negara, bukan jadi beban orang miskin. Sekarang contoh, masker dengan standarnya, siapa yang melakukan pengawasan dan lain sebagainya, sama sekali tidak kita lihat. Jadi nampak pada buang badan dan cuci tangan. Itu poin saya barangkali menggarisbawahi. Dan kemudian kepada aparatur negara yang diberi amanah saat sekarang mengelola kekuasaan, Anda nanti harus bertanggungjawabkan kekuasaan itu kepada Tuhan kalau masih percaya Tuhan. Dan kemudian diukur mengenai tentang akuntabilitas berbagai kebijakan kekuasaan yang Anda lakukan. Baik pemerintahan di tingkat yang paling rendah, mulai kecamatan, kabupaten, provinsi sampai kepada negara. Poin saya sampai saat sekarang, kita jujur saja terbengong-bengong, terus berubah dan sangat khawatir melihat kondisi yang menimpa bangsa kita ini, sementara kita tidak sungguh-sungguh nampaknya menunjukkan kebersamaan, persaudaraan untuk menghadapi ini dan sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Jadi dua upaya itu, berserah diri kepada Allah, mohon taubat atas berbagai kesalahan juga tidak, lalu kemudian sebagai manusia menunjukkan kebodohannya, karena orang buta sekalipun tak mau terperosok ke lubang yang sama untuk kali yang kedua, atau kehilangan tongkat untuk kali yang kedua. Ini nampaknya baru beberapa hari saja terus berubah. Hemat saya, ini kondisi-kondisi yang betul-betul sudah sangat mengkhawatirkan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Direktur, waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas atensi kita semua. Kita insya Allah berjumpa hari Jumat yang akan datang. Alhamdulillah sudah bisa jelas sekali. Dan tentunya dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berharap agar pemerintah pusat maupun daerah serius dalam menangani COVID-19 ini. Tidak perlu sampai kita membahas RUPP, energi kita besar sekali membahas ideologi Pancasila. Kita fokus ke sini. Majelis Ulama Indonesia yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum kami bahwa seperti ibarat manghangan dia di tengah antara masyarakat di bawah dan pemerintah di atas. Jadi kita harus bisa menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Mudah-mudahan insya Allah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara akan terus mengkampanyekan jaga kesehatan kita, pakai masker kita. Slogan yang terakhir saya baca, maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Mudah-mudahan kita, masyarakat Sumatera Utara, lebih taat terhadap protokol kesehatan karena ini adalah demi kesehatan kita bersama. Kami, Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.